Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Namun, sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan berita dari radio BBC London. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Aku harus segera melaporkan ini kepada teman-temanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya membawakan berita yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Saya membawakan berita, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, dan ini untuk hasil rekaman. Di dalam berita tersebut dikatakan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu tanpa syarat, yang tentu berarti bahwa terjadinya kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi, tadi Tuhan berbicara mengenai kekuasaan. Apa itu? Maksud saya, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu tanpa syarat, yang dimana sekutu sendiri belum memiliki kekuasaan di daerah Indonesia. Oh ya, saya mengerti, Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang, bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan membuat kemerdekaan itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Bung Darwis itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan yang ada dengan pihak Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Mulai saat ini, kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Iya, setuju. Lalu, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Soekarno dan juga Mohatta agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dibuat? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan, karena waktu inilah yang sangat tepat. Lalu bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Oh iya, gimana ya? Hal ini tidak terpikirkan oleh Apalagi tidak hujan. Nah, itu takutnya juga. Aduh. Kenapa gimana? Tenang, semua tenang. Saya harap kalian duduk di kursi kalian masing-masing. Hei, bagaimana kalau sidang hari ini kita sudah sampai sini? Kalian bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta akan bicara. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi besok pagi? boleh. Baiklah, kalau kalian sudah setuju, besok kita akan menemui Rumah Soekarno dan kita akan mengungkapkan keinginan kita semua. Baiklah kalau begitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Permisi Bu, apakah Bung Karnonya ada di rumah? Iya, Kang Masnya ada. Kalau boleh tahu, kenapa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, begitu. Ya sudah, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu, maaf membuat Ibu repot. Waduh, sama-sama. Kalau begitu, saya panggilkan Kang Masnya dulu ya. Siapa Bu yang datang? Itu, para pemuda yang datang. Katanya ingin berbicara penting, Pak. Kalau begitu Kang Mas, saya balik ke belakang dulu karena banyak sekali pekerjaan yang belum selesai. Tuan-tuan ini mau dibuatkan minum apa? Biar saya ambilkan. Tidak usah repot-repot Bu, kami di sini hanya sebentar saja. Baik, saya permisi. Mari. Mari. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya dengar dari isi saya bahwa kedatangan kalian ingin membicarakan sesuatu hal. Apa satu hal yang ingin kalian bicarakan pada saya? Nah, kedatangan kami sini, kami akan membicarakan tentang secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti maksud kalian. Maksud kami menginginkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Benar Bu, karena inilah waktu yang tepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dikarenakan Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah kalian tidak berpikir tentang apa saja risiko-risiko yang akan kita dapat jika kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang masih menyebar luas di wilayah negeri ini. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu masih bisa diragukan. Lebih baik kita cek terlebih dahulu pada sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti kita bicarakan terlebih dahulu kepada anggota PPKI yang lainnya. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, jika memang begitu keputusan Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan kali ini kita cukupkan sampai sini ya, karena sudah terlalu malam. Maaf setelah mengganggu waktu Anda ya Bung. Tidak apa-apa, silakan. Terima kasih Bung. Kalian habis dari mana? Tadi kami datang ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa yang ia katakan tentang itu? Untuk hal itu, kami telah berusaha untuk meyakinkan beliau agar dapat mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sialnya, beliau masih saja belum setuju dengan hal tersebut. Maka dari itu, kita harus memaksa Insinyur Soekarno untuk segera menyetujui proklamasi kemerdekaan ini. Bagaimana yang kita bicarakan hari ini, kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana, semua setuju? Setuju. Setuju, supaya tidak ada kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu, mari kita langsung pergi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ibu, bapaknya apakah ada di rumah? Oh, mencari Kang Mas. Ada di dalam? Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada. Seperti Mohatta, Dr. Samsi, dan Bundaran, serta yang lainnya juga ada di sini.
Maaf ya, saya kasihkan mengobrol. Ayo, silakan masuk, silakan duduk. Kalau begitu, saya panggilkan dulu Kang Masnya. Silakan dulu. Baik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kami lagi-lagi mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung juga tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Iya, saya tahu bahwa kalian ingin kemerdekaan. Saya juga ingin kemerdekaan. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui keinginan kalian tanpa adanya rapat dari PPKI terlebih dahulu. Namun Bung, saya harap Bung tidak mengadakan rapat dengan PPKI dikarenakan nanti takutnya PPKI atau tentara Jepang mengetahui tentang rapat kita. Dikarenakan seperti yang kita tahu, PPKI sendiri terbentuk oleh pasukan Jepang itu sendiri, Bung. Iya, saya tahu bahwa PPKI dibantu oleh Jepang. Tapi itu adalah salah satu cara dan jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Tetapi saya tidak menyetujui hal tersebut. Lebih baik kita bicarakan terlebih dahulu pada PPKI agar nantinya saat proklamasi tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi Tuan, saya rasa Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. ada apa ini Bung dan para tokoh pemuda ada di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang. Kami membicarakan tentang keinginan mereka. Oh begitu Bung. Memang apa keinginan para pemuda ini? Yang saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, memang begitu keinginan mereka semua. Tapi saya tidak bisa menyetujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana jika kita rundingkan ini tanpa pemuda dan kita rundingkan kepada tokoh-tokoh tua? Baiklah, saya setuju. Lalu bagaimana dengan para pemuda ini Bung? Biarkan saja mereka menunggu di serambi belakang. Baiklah Bung. Bagaimana ini Bung? Para pemuda menuntut untuk terus memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah Bung. Kita perlu mempersiapkannya dengan matang agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sedangkan para golongan muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita belum tahu kebenaran dari berita tersebut. Jika memang benar berita tersebut adanya, pasti kita yang terlebih dahulu mengetahui berita tersebut. Jadi, maksud Bung, kita tidak harus memperdulikan apa permintaan mereka. Benar, karena yang saya takutkan akan jadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer mereka masih tersebar luas di daerah ini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Muhammad Atta untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan kita sampaikan langsung kepada para pemuda? Ya sudah, mari kita beritahu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya masih tetap pendirian bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini. Jika kalian ingin tetap memproklamasikan kemerdekaan ini, silahkan cari tokoh lain. Baiklah, jika memang itu keputusan Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan bahwa akan memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, tanggal 16 Agustus 1945,
PPKI akan bersidang. Memangnya ada apa, Bu? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan ini hanya semudah membalikan telapak tangan Anda? Tidak, Bung. Kita tidak bisa seenaknya mengambil keputusan tanpa dibicarakan pada seluruh anggota PPKI terlebih dahulu. Tuh kan, apa aku bilang, Wis? Diam kamu. Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita bicarakan pada rapat kemarin? Betul juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah dikalahkan oleh pihak sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri kita ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan yang sangat menyiapkan jiwa dan raga kami ini. Jepang adalah masa silam, dan kini Belanda berani menguasai negeri ini. Jika Bung tidak sepakat dengan keputusan kami dan mampu merasa diri sendiri menopangnya, lalu mengapa Bung mencari Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada kekuatan milik Jepang. Coba kau diperlihatkan kekuatan mana yang diperhatikan. Bagaimana cara kita untuk menyelamatkan para anak-anak dan juga para wanita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana cara kita untuk tegak berdiri di kaki sendiri? Jika Bung Karno tidak mengumumkannya malam ini, maka akan berakibat pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok hari. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan potong malam ini juga. Kalian semua tak perlu menunggu esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Hatta tidak setuju. Mereka berdua tidak percaya atas berita ini. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta untuk pergi dari Jakarta? Karena saya tidak ingin mereka terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana pendapat golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan dengan cara terburu-buru. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas bagi kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa saya jika tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira saya telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa saya datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apa mungkin kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa mereka? Tidak bisa, karena orang yang paling tepat adalah Soekarno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan Bung Karni. Dengan pendapat kita yang berbeda, bagaimana kita melakukan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Maksud Anda semacam penculikan, begitu? Tepat sekali. Tapi bagaimana cara kita untuk membawa kedua tokoh nasionalis itu? Dan kemana kita akan membawanya? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas tersebut kepada Singgih dan Latif, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju. Mungkin bisa diserahkan langsung kepada anggota PETA. Bagaimana menurut Anda, Latif? Apakah keberatan atau tidak? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana ada pemusatan tentara PETA yang keamanannya pasti terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi, kami minta maaf Bu. Tidak apa. Kalau begitu, ayo silahkan masuk. Terima kasih Bu. Silahkan.
Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya panggilkan Bung Karno-nya dulu ya. Aduh, iya saya hampir lupa. Muhatta juga kemarin nginep di sini. Apa perlu saya panggilkan Muhammad Hattanya juga? Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Duduk. Loh, Bu, kenapa mereka tidak diberikan minum? Aduh, Kang Mas, saya lupa. Kalau gitu, tuan-tuan ini mau minum apa? Ah, nggak usah, Bu. Ngerepotin saja. Terima kasih, Bu. Ah, biasa aja. Ayo, tuan-tuan ini mau minum apa? Apa saja, Bu? Yang penting halal. Ah, baiklah. Kalau begitu, Ibu ambilkan minum dulu ya. Katanya, kalian ingin membicarakan suatu hal penting. Apakah hal penting tersebut berkaitan dengan hal yang tadi siang? Sebelumnya, kami sangat minta maaf karena lagi-lagi kamu mengganggu waktu istirahat, Bung. Memang, kedatangan kami kemari berhubungan dengan kejadian tadi siang. Begini, Bung. Kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana Bung ingin mengajak kami? Ke Karawang, Bung. Untuk apa kami pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Apa-apaan ini? Kami tidak ingin pergi. Saat ini bukan waktunya untuk berdebat, Bung. Cepat ikut kami. Apakah ini sangat penting? Sangat penting, Tuan. Cepat ikut kami. Baik, saya akan ikut. Sebelumnya, saya izin terlebih dahulu pada sang istri saya, Fatmawati. Bu, aku bersama Bung Hatta akan pergi dan diajak oleh para golongan muda Kemana? ke Karawang. Kalau begitu, bolehkah saya ikut? Saya merasa perasaan saya ini tidak enak tentang Kang Mas. Ya udah, ayo cepat. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung sekalian setuju atas usul kami ini. Maaf, saya tidak bisa. Cepat proklamasikan kemerdekaan Indonesia atau kubunuh kau. Apakah kau mau seperti ini? Apa-apaan ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak hal tersebut. Ya, saya tahu, tapi tidak seperti ini caranya. Jika Kang Mas tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini, tentu saja Kang Mas punya alasannya sendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Karena keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, kalau begitu kita bicarakan masalah ini dengan kepala yang dingin dan tidak emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan.
Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami berdua tidak tahu di mana keberadaan mereka, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan Indonesia untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka bisa kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika hingga pukul 12 siang proklamasi tidak dikumandangkan, maka nyawa saya akan menjadi taruhannya. Bagaimana menurutmu, Bung? Menurut saya janji itu sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Selamat datang Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah kira-kira ada kamar kosong untuk kami? Maaf Tuan, untuk hari ini semua kamar hotel sudah penuh. Baiklah kalau seperti itu, terima kasih atas informasinya. Ayo Yusuf, ayo. Maaf Tuan, jika Tuan ingin menunggu besok, mungkin ada kamar yang masih tersisa kosong. Apa Tuan mau? Sepertinya untuk hari ini kami akan menginap di rumah teman kami saja. Terima kasih atas informasinya, kami pamit dulu. Selamat malam, apakah saya bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan. Tuan ada di dalam. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita penyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda kami, dan ia berkata bahwa ia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut. Kami masih merahasiakannya, supaya tidak ada kekacauan. Karena kami bertanggung jawab atas keamanan bangsa Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Begini, kalau Maeda mengizinkan, apakah boleh kami menginap di rumah Anda? Boleh. Memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita tersebut benar adanya, maka kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kami akan proklamasikannya besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak. Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi Indonesia. Ya sudah. Ayo sekarang kita bersama membuat naskahnya, supaya tidak membuang waktu. Kami ingin melaksanakan rapat tadi pagi yang tidak sempat terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi membuat status quo. Dan mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak lagi memiliki kebebasan untuk bergerak. Mereka semata-mata hanyalah kacung bagi sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi, di mana pelaksanaannya diserahkan pada PPKI yang akan melaksanakan rapat pada pukul 24.00 di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk pada pemerintah sekutu. Dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Biarkan saya mencatat. Baiklah jika itu maumu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya? Kata proklamasi sepertinya cocok untuk naskah ini. Tunggu sebentar.
biarkan saya berpikir dulu. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena sebenarnya naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian pembukaan. Bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo singkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Dan jadinya seperti ini. Apakah ada yang ingin menambahkan? Menurut saya ada, Tuan. Yang dimana ada beberapa kata yang menurut saya harus diberi beberapa perubahan. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo bisa kita ganti dengan tempo. Baik, saya terima. Lalu bagaimana? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17/08/45. Sepertinya akan lebih jelas jika diubah menjadi 17 bulan 8 tahun 45. Ide yang bagus. Ada lagi? Satu lagi, sebaiknya kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Pasisi paga. Haha, pasisi pasa. Paga pa. Tentara Jepang. Bagaimana? Amankah? Untuk saat ini, kita masih aman. Para masyarakat Indonesia belum datang. Sebaiknya aku harus memberitahu Bung Karno dan teman-teman soal ini. Bung, para pemuda sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Ya sudah, silahkan. Tetapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar ingin menunggu. Sebentar lagi pukul 10 tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Tentu, dan itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Karena pengibaran bendera adalah salah satu simbol kemerdekaan. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, biarkan saya yang mengurus bendera. Saya akan menyuruh Ibu Fatmawati untuk membuatkan bendera. Iya Pak, ada apa? Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana jalannya proklamasi besok? Sudah, besok kita akan menjalankan upacara dengan diiringi lagu oleh W.R. Supratman. Oh begitu.
Tapi bukannya kita belum punya bendera? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjadikan bendera. Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Hanya ada kain warna merah dan putih saja. Ya sudah, buat yang sederhana saja. Baik kalau begitu. Baik, saya permisi dulu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Kemudian sebagai simbol bebasnya negara kita, kita kibarkan bendera merah putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Suhut dan Latif untuk mengibarkannya. Suhut, Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan istimewa untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Nanti, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Satu langkah ke depan, jalan. Kerjakan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu